Halo, selamat pagi. Mari kita bikin video lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai rezeki. Rezeki atau whatever its name, penghasilan lah, gaji lah. Sensitif ya. Kalau soal duit biasanya sensitif. Ada yang bilang itu sama saya sih. Jadi gini, saya mengandaikan rezeki itu selama ini saya pikir, kadang beberapa orang kan bilang ya udah pokoknya rezeki itu pasti ada buat yang mau percaya, beragama, atau sering berdoa, atau intinya pokoknya kalau kita selalu taat pada agama ataupun taat kepada orang tua atau apa, pasti rezeki itu pasti ada. Itu benar, itu nggak salah. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa ini saya ambil dari quote-nya film serian. Saya lihat film serian ini bagus dan memang terbukti bagus. Yang nonton banyak banget, yaitu serial yang namanya judul filmnya Peaky Blinders. Peaky Blinders ini bercerita tentang Thomas Shelby. Dia seorang bisa dibilang gengnya ormas atau mafia atau apalah, yang merintis dari kelas bawah, kemudian dia bisa sampai semacam menjadi senator bagi kaum yang diwakilinya. Saya ambil quote-nya dari istrinya Thomas Shelby, namanya Lizzie. Lizzie itu waktu itu bilang kepada iparnya ya, kalau nggak salah itu iparnya. Dia bilang gini, you don't deserve what, intinya pokoknya rezeki itu atau sesuatu itu kita raih, bukan kita dapatkan, bukan diberikan, tapi kita harus raih. Nah, langsung waktu saya dengar itu, langsung pikiran saya langsung, wow, that's really true. Selama ini saya berpikirnya bahwa yaudah kerja dapat gaji yang diberikan, tapi gimana kalau kita mau lebih? Gimana kalau kita berusaha untuk meningkatkan penghasilan itu? Ya kita harus raih itu ya, maksudnya ya mungkin bekerja lebih keras, atau cari sampingan yang jujur ya, jangan sampingan yang aneh-aneh. Masa sampingan terus jambret atau nyopet, enggak. Jadi intinya kita dapat sesuatu yang kita mau lebih, ya kita harus raih, kita harus intinya kita rebut itu, karena memang di dunia ini itu nggak seindah yang kita bayangkan, seperti komik-komik atau buku cerita Disney yang sangat-sangat happy ending biasanya. Nggak semua seperti itu, nggak semua orang itu baik, banyak orang baik, belum tentu. Dunia ini penuh dengan intrik, kelicikan, dan pukulan-pukulan yang akan membuat kita jatuh permanen jika kita tidak berusaha bangkit. Jadi intinya bukan seberapa keras pukulan kita atau
kita, bukan seberapa keras kita bekerja, tapi seberapa mampukah kita bangkit setiap kali kita mengalami kegagalan. Saya cerita sedikit mengenai diri saya sendiri ya. Saya gagal. Ya, saya gagal dalam studi perguruan tinggi. Saya waktu itu pernah kuliah di Surabaya di Teknik Mesin ITS. Karena saya terlalu malas mungkin ya, kurang struggle, dan saya sadar hal itu pada tahun-tahun berikutnya, sehingga waktu itu saya gagal, saya tidak menyelesaikan studi. Kemudian saya sadar bahwa oh iya, dibutuhkan keuletan, ketekunan supaya kita menjadi lebih baik, ataupun mungkin supaya kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Karena tidak semua sesuai harapan kita. Contohnya gini, waktu saya pertama kali kerja di Jakarta sebagai seorang salesman, tugas saya menawarkan produk kepada customer. Saya datang tuh ke customer siang hari. Apa yang terjadi? Saya diusir bagaikan pengemis, literally benar-benar seperti seorang pengemis. Pergi. Jadi saya masih ingat itu, yang ngusir saya itu masih ingat, dan sampai sekarang orangnya masih ada. Dan saya tidak mempunyai dendam atau tidak mempunyai rasa benci kepada orang itu. Justru saya berterima kasih pada orang itu, membuat saya sadar bahwa hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan. Tidak semua orang bisa menerima keadaan kita. Tidak semua orang langsung menyambut kita seperti sebuah keluarga. Enggak, kita ini orang asing bagi mereka. Jadi mereka nggak salah juga ngusir saya. Jangan-jangan saya mau merampok. Canda. Sebentar ya. Nah, kemudian saya amati tuh. Lah, mereka kan pasti butuh barang untuk mereka jual. Terus kapan mereka menerima seorang salesman? Ya, saya tunggu. Tahu nggak yang saya lakukan? Saya amati dari mereka siang setelah mereka buka toko sampai ketika mereka mau pulang atau mereka tutup toko. Nah, pada sekitar jam 6 atau jam setengah 7 malam, sore, itu saya lihat ada salesman masuk ke toko tersebut dan diterima dengan baik. Nah, di situ saya sadar, oh berarti saya masuk ke toko tersebut waktunya itu tidak tepat. Jadi saya harus memilih waktu yang tepat supaya saya bisa berkenalan atau berbincang-bincang dengan mereka. Ya udah, karena di tempat saya bekerja tutupnya jam 6 sore, maka saya setelah tutup toko, saya bawa beberapa sampel barang, saya datangi toko-toko atau termasuk toko yang mengusir saya itu, dan saya diterima. Saya bisa menawarkan produk saya, dan mereka akhirnya paham mengenai produk saya, dan akhirnya juga mereka mau beli. Jadi begitu. Maksud saya adalah jangan kita mudah menilai orang dari kesan pertama. Jadi kita harus amati dulu, teliti dulu apa penyebabnya kok kita nggak diterima, itu apa. Dan jangan menganggap bahwa ketika kita sekali berusaha maka rezeki itu pasti akan kita dapatkan. Enggak, kita harus berusaha terus menerus dan benar-benar keras, literally keras. Maksud saya benar-benar ya rutin, ulet gitu, seperti
contohnya kayak saat ini itu keadaan sedang sepi, tapi ya tiap hari kita berusaha struggle, berusaha benar-benar nggak ada waktu untuk santai, nggak ada untuk hari-hari ini. Tapi saya yakin nanti keadaan akan berubah. Kita harus optimis dibarengi dengan usaha. Jadi poinnya, sesuatu itu kita tidak boleh menunggu untuk diberikan orang lain. Rezeki itu kita tidak boleh menunggu diberikan orang lain, tapi harus kita rebut. Kemudian harus ulet. Nggak tahu ini relevan atau enggak buat yang lain, tapi yang jelas ini relevan buat saya.